Halo teman-teman car antusias dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Cuma Hobi. Kali ini kita bakalan mengcompare antara Honda Brio dan Toyota Agya. Gimana? Kita akan membandingkan mana LCGC yang terbaik lah di kelasnya. Benar, dan kita bakalan menghitung skornya antara Honda Brio dan Toyota Agya. Tapi siapa yang mulai duluan? Kau aja lah. Janganlah, udah sweet. Oke, saya akan mulai duluan. Nah, sebelum kita memulai, kenapa kita memilih Agya yang TRD dan Brio Satya? Sebenarnya pada konsepnya mobil ini sebenarnya sama-sama LCGC. Tapi kalau yang Brio RS, dia sudah tidak tergolong LCGC-nya. Jadi, kita lihat kalau Toyota itu termasuk tidak pelit untuk mendesain LCGC-nya. Kita lihat di sini ada body kitnya. Lampunya juga sudah proyektor walaupun belum HID. Kemudian dari segi velgnya dia menggunakan velg ring 14, lebar 175 dan dia sudah dual tone. Kemudian kita lihat dari sebelah kiri juga dia sudah memiliki side skirt dan di spionnya juga sudah ada lampu seinnya. Kemudian dari belakang juga kita bisa melihat di sini sudah ada body kit untuk di belakangnya atau di diffusernya. Dan kita akan melihat bagaimana Brio di sebelah. Baiklah, tadi kita sudah melihat Toyota Agya, kemudian kita akan masuk ke Honda Brio. Bisa kita lihat di sini lampunya masih menggunakan halogen. Cuman ini udah diganti sama ownernya menjadi LED. Kemudian kita masuk ke bagian grill. Grill ini sudah ditutup dengan stiker oleh ownernya. Awalnya chrome dan lambangnya sudah diganti menjadi merah. Kemudian kita masuk ke bagian bawah. Toyota Agya sudah menggunakan body kit, sedangkan ini belum ya. Kemudian kita masuk ke bagian samping kaki-kaki. Ini menggunakan ring 16, tapi ini sudah diganti oleh ownernya menggunakan velg Ford. Awalnya velg standarnya ini menggunakan velg 14 dengan single tone. Kemudian masuk ke bagian spionnya. Spionnya nggak menggunakan lampu sen. Dan bagian samping nih. Bagian samping dia tidak menggunakan side skirt. Sedangkan Toyota Agya sudah menggunakan side skirt. Kemudian kita masuk ke bagian belakang. Dia tidak menggunakan diffuser. Sedangkan Toyota Agya sudah menggunakan diffuser dan menggunakan sensor 2 titik. Kemudian kita akan masuk ke bagian mesin. Brio ini menggunakan 1200 cc dengan tenaga 90 PS dan torsi sebesar 110 Nm dan transmisinya sudah menggunakan CVT. Ayo kita masuk ke bagian Agya. Nah, mobil ini sama dengan Brio memiliki mesin 1200 cc, tetapi mobil ini memiliki torsi dan horsepower yang berbeda. Jadi mobil ini memiliki horsepower 88 dan memiliki torsi 108 Nm dan itu disalurkan ke roda depan, dan mobil ini bertransmisi manual, jadi dia menggunakan 5 speed. Tetapi apabila mobil ini yang automaticnya, mobil ini menggunakan 4 speed konvensional. Nah teman-teman, kita masuk ke bagian interior dari Toyota Agya. Seperti yang saya katakan tadi, mobil ini itu menggunakan transmisi manual. Bisa dilihat yang lebih detail lagi dari dashboardnya juga sama seperti Agya yang terdahulu, dan dia masih menggunakan bahan yang keras, tidak ada bahan soft touch sama sekali, tetapi dia sudah memiliki 2 airbag di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kemudian dia juga belum memiliki tilt untuk menurunkan setir ataupun teleskopik. Lalu kita bisa melihat di sini head unitnya juga masih menggunakan head unit Toyota bawaan dari pabriknya. Kemudian kita bisa melihat praktisinya. Praktisinya ini sangat lumayan besar, bisa untuk memasukkan buku ataupun
dompet yang sama besarnya dengan ini dalam jumlah 2 unit. Kemudian di sini juga kita melihat terdapat soket 12 volt dan tempat penyimpanan handphone ataupun STNK seperti ini. Kemudian di tengah ada 2 cup holder untuk menyimpan minuman Anda. Di belakang sini juga terdapat cup holder. Kemudian dari segi rem tangannya juga dia masih menggunakan rem tangan otot, belum menggunakan rem tangan elektrik. Lalu kita lihat di sebelah kanan juga mendapatkan 2 cup holder dan di sebelah kiri juga kita melihat mendapatkan 2 cup holder. Sekarang ayo kita ke belakang. Nah, sekarang kita sudah duduk di Toyota Agya. Jadi di sini terlihat cukup lega dan bisa diisi dengan 5 orang. Dan kemungkinan Agya ini pasti lebih lega daripada Brio. Kita bisa melihat di sini masih sisa sekitaran 5 jari dengan posisi mengemudi saya di depan. Saya bertinggi 172 cm. Kemudian di belakang sini juga masih sama seperti depan dan pasti sama. Dia masih menggunakan material yang keras. Tetapi di sini kita mendapatkan 1 cup holder di kiri dan di kanan. Dan sekarang kita bakalan melihat bagaimana bagasi belakangnya. Nah, sekarang kita sudah ke bagasinya Toyota Agya. Di sini juga ada penutup untuk bagasi belakangnya. Kemudian kita bisa melihat di bagasi belakangnya ini cukup lega. Kita bisa memprediksikan di sini bisa memuat 4 koper yang besar. 4 koper yang besar bisa muat di sini dengan mudahnya. Kemudian ini juga berguna untuk di saat kita menutupkan pintu, barang bawaan kita itu tidak terlihat dari kaca belakangnya. Baiklah, kita sudah berada dalam kabinnya Honda Brio. Pertama kita lihat dashboardnya. Dashboardnya masih plastik ya, materialnya masih keras, sama seperti ini semua. Kemudian nih, dia di bagian setir. Di bagian setir dia sudah bisa naik turun, sedangkan Toyota Agya belum bisa. Dan di sini head unitnya menggunakan merek Pioneer. Dia sudah bisa menggunakan Bluetooth. Kemudian masuk ke transmisinya, di sini transmisinya Matic ya, 5 percepatan. Dan bagian AC, AC-nya sudah menggunakan AC digital. Kemudian untuk penyimpanannya lumayan luas lah ya, bisa menyimpan buku seperti ini ataupun kitab-kitab lah. Kemudian masuk ke bagian cup holdernya. Seperti ini ada 2 di bagian depan, 1 di bagian belakang. Kemudian untuk di bagian kanannya bisa menyimpan 2 lah, 2 di bagian kanan, 2 di bagian kiri. Kemudian kita akan masuk ke bagian belakangnya Brio. Bisa dilihat di sini cukup luas ya. Untuk bagian kepala juga. Itu untuk tinggi saya 173 cm, cukup luas lah. Di sini sudah menggunakan headrest ya untuk bagian belakang 3. Untuk berlima cukup lah di sini. Cuman sedikit sempit lah. Kemudian kita akan masuk ke bagian bagasi. Kemudian kita akan masuk ke bagian bagasinya. Bisa dilihat ininya bisa lebih tinggi daripada Toyota Agya. Dan ini kira-kira bisalah untuk masuklah 2 koper yang besar. Kalau yang kecil bisalah 3. Kalau untuk yang besar sepertinya 2. Dan tidak ada penutup ya, tidak ada penutup bagian atasnya bagasi. Halo teman-teman, kali ini kita akan masuk ke impresi berkendara. Seperti yang kita tahu ya, mobil ini cukup lah untuk sekelas LCGC. Kenyamanannya, suspensinya nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras, stabil lah. Terus ya seperti yang kita tahu, setirnya sudah bisa naik turun, tapi belum teleskopik ya. Ini konsumsi bahan bakarnya cukup irit ya. 1 liter bisa menempuh 16 kilo, itu dalam kota ya, belum luar kota. Terus kita lihat audionya sudah menggunakan Pioneer dan sudah menggunakan Bluetooth. Dan transmisinya 5 percepatan ya, udah CVT. Dan pilar A-nya nggak terlalu mengganggu lah, cukup lah. Itu dashboardnya plastik semua ya, belum ada soft touch karena kan ini kan
paham lah mobil gini nggak mungkin lah dapat shock kan. Kemudian AC-nya sudah menggunakan digital ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan merasakan bagaimana mengendarai Toyota Agya. Oke, Toyota Agya ini sekali lagi saya bilang mobilnya manual ya. Oke, kita masukkan gigi satunya, sudah. Kita jalan. Ya, tarikannya ya pasti dibandingkan dengan automatic, manual pasti lebih responsif ya. Karena nggak ada nge-lag seperti automatic. Kemudian bisa dilihat ya seperti door panelnya juga masih nggak ada soft touch-nya, keras semua. Kemudian setirnya ini tidak bisa di tilt, jadi kalau berkendaranya itu agak kurang sporty sebenarnya, karena tidak bisa diturunkan lagi ke bawah. Lalu kalau kita jalan, memang mobilnya lambat, tapi lumayan lebih responsif daripada automatic. Kemudian juga di setirnya untuk membesarkan volume ada, untuk men-next atau mengembalikan lagu juga ada. Kemudian dari head unitnya, ini head unit bawaan Toyota. Mengangkat teleponnya juga dari head unitnya ini bisa mengangkat telepon, bisa mematikan. AC-nya ini belum digital, nggak seperti Brio. AC-nya ini belum digital, dia masih model switch seperti kompor untuk mematikan, menghidupkan atau mengatur suhunya. Kemudian untuk dashboardnya sepertinya lebih enak dipandang Brio, walaupun hampir semua merek Honda mirip-mirip dashboardnya. Nah, kalau kita membicarakan suspensinya, sebenarnya suspensinya ini lebih cenderung ke empuk ya, karena kalau kita belok, body rollnya itu lumayan terasa juga. Tapi kelebihannya di saat kita melewati jalan-jalan yang berbatu ataupun polisi tidur, mobilnya itu sangat empuk. Untuk rasio konsumsi bahan bakarnya juga, ditambah Agya ini manual, terbilang sangat irit karena mobil ini bisa mencapai 19,9 km per liter. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke kesimpulan akhir. Bagaimana ya? Ya memang sepertinya ya Valdi, Agya ini lebih unggul dari segi eksterior karena dia sudah menggunakan body kit dan dia juga sudah menggunakan side skirt. Lalu dia juga menggunakan velg dengan dua warna, yaitu two tone. Kemudian dari segi spion juga dia sudah ada lampu sennya. Padahal ini kalau kita bilang kelasnya, mobil ini sama-sama dengan kelasnya LCGC. Nah, kalau dari segi eksterior Brio gimana nih, Valdi? Kalau dari eksteriornya Brio sih memang kalah sih. Dari body kitnya, dari side skirtnya, lampunya juga ya. Lampunya juga. Dengan spionnya bisa kita lihat terlalu polos ya. Side skirtnya juga belum ada, teman-teman. Beda dengan Agya di sebelah. Kemudian Valdi, bagaimana dengan mesinnya? Ya mesinnya kalah ya. Agya kalah ya. Agya kalah karena Agya benar, karena Agya 88 PS dan ini 90 PS. Berarti dari segi eksterior Agya lebih unggul, dari segi mesin Brio lebih unggul. Kemudian bagaimana sensasi berkendaranya, Pak? Sensasi berkendaranya nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras. Tarikannya ya gimana lah, cukup lah sebuah kelas LCGC. Oke. Kalau di Brio, kalau di Agya tarikannya itu karena manual agak sedikit lebih responsif. Tetapi kalau dari segi handlingnya, suspensinya itu tergolong lumayan empuk. Jadi di saat kita berakselerasi cepat,
mobilnya agak sedikit limbung sih ya. Agak sedikit limbung. Terus untuk interiornya bagaimana Pak Deli? Interiornya bisa dibilang gimana ya? Sama head unitnya masih menggunakan head unit yang belum layar sentuh, belum touchscreen. Sama-sama tapi sudah menggunakan Bluetooth kan? Di sini sudah menggunakan Bluetooth. Di sini sudah menggunakan Bluetooth juga. Di sini menangnya di setir. Oh. Setirnya sudah bisa naik turun kalau yang Brio. Ya, Bukan Agya? belum. Seperti yang sudah kita lihat di dalam Agya tadi, setirnya itu belum tilt atau apalagi teleskopik. Ya kan? Kalau di Brio sudah menggunakan tilt. Lalu kalau masalah kelegaannya, nah siapa nih yang lebih unggul nih? Kelegaannya kayaknya lebih lega Agya. Lebih lega Agya ya, karena memang bisa kita lihat dari belakang pun Agya memang benar-benar sangat luas, dari mulai depan, belakang, hingga bagasi ke belakang. Seperti itu. Berarti kita hitung sekali lagi, dari segi eksterior Agya yang menang, lebih unggul. Dari segi mesin Brio, dari segi interiornya yang lebih lega Agya. Kemudian dari segi harga, dari segi harga Agya lebih murah daripada Brio, berarti Agya unggul lagi. Dan satu lagi Valdi, Ya, apa tuh ya? pajaknya ini berapa? Coba kita ambil STNK, kita ambil STNK teman-teman. Pajak Agya itu nominalnya Rp2.039.000. Brio gimana? Berapa tadi? Rp2.039.000. Wah, kayaknya lebih mahal Honda Brio nih. Honda Brio 2.450.000. Nah, berarti dari segi STNK dan harga, Agya juga lebih unggul. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin membeli mobil pertama ataupun kalian yang ingin kuliah, biasanya untuk anak kuliah sangat banyak antara dua mobil ini. Nah, kalian ini bisa menonton video ini dan kalian juga bisa membedakan sendiri atau melihat sendiri komparasi head to head dari Cuma Hobi dari channel kami. Nah, dan mungkin itu saja ya, dan itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan salam otomotif.